Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Siap untuk belajar? Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menemukan makna kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Kedua, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, sikap bersatu dalam keluarga. Yang keempat, gerak keseimbangan statis. Dan yang terakhir, mengenal panjang pendek pada bunyi. Yang pertama, kita akan belajar menemukan makna kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Dan kita akan menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar. Kosakata artinya adalah daftar kata-kata. Untuk mencari kosakata, kita bisa menemukannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang kalian perhatikan percakapan antara lebah dan semut. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu membersihkannya? Kata si lebah. Agar rumah bersih dan sehat, jawab si semut. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Tanya si lebah. Lalu si semut menjawab, rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat, kata si lebah sambil pergi meninggalkan rumah si semut. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak, dari bacaan ini apa sih isinya? Ya, isinya tentang menjaga kebersihan rumah kita masing-masing. Karena rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit ya, anak-anak. Berikut ini adalah contoh kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang A, bersih. Arti dari kata bersih yaitu bebas dari kotoran. Yang B, sehat. Sehat artinya bebas dari penyakit. C, kotor. Arti dari kotor adalah tidak bersih atau terkena noda. Yang D, bau. Arti dari bau itu adalah tidak enak dicium oleh hidung. E, sampah. Arti dari kata sampah yaitu benda kotor dan tidak terpakai. F, penyakit. Arti dari kata penyakit yaitu gangguan kesehatan. Dan yang terakhir G yaitu rapi. Artinya adalah teratur baik. Langkah-langkah dalam menulis cerita berdasarkan gambar yaitu yang pertama, amati gambar dengan seksama atau teliti. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan tentang isi pada gambar tersebut. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi karangan yang utuh dan bagus. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, kalian bisa mengamati gambar tersebut, kemudian buatlah sebuah cerita yang menarik berdasarkan gambar berikut. Tugas bahasa Indonesia kalian kerjakan di buku tulis tema. Lalu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Paham dengan tugasnya? Berikutnya, langkah-langkah membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Yaitu yang pertama, kalian memperhatikan gambar dengan cermat. Yang kedua, kalian menentukan hal-hal pokok yang berhubungan dengan kegiatan pada gambar tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menyusunnya. Hal-hal pokok tersebut menjadi sebuah laporan yang sederhana.
Lalu yang keempat, laporan tersebut ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu sikap bersatu dalam keluarga. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Sekarang kalian perhatikan pada gambar tersebut. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, sekarang apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Ya, mereka sedang melakukan kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya itu? Ya, sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Mereka saling bergotong royong, saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan rumah. Berikutnya, contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Kalian mungkin pernah melakukan hal ini bersama keluarga kalian masing-masing. Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Mungkin ini bisa kalian lakukan pada waktu hari Minggu atau hari libur. Kalian bisa saling bergotong royong, bekerja sama untuk membersihkan rumah. Berikutnya adalah olahraga bersama keluarga. Ya, hal ini pernah kalian lakukan juga di rumah kalian. Dengan ayah, dengan ibu, dengan adik ataupun kakak. Bisa kalian lakukan di taman ataupun di depan halaman rumah. Berikutnya, menonton televisi bersama dengan keluarga. Waktu malam hari mungkin waktu yang efektif untuk kalian berkumpul bersama keluarga. Berikutnya, makan bersama keluarga. Hal ini juga pernah kalian lakukan di dalam keluarga kalian masing-masing. Mungkin tidak hanya kalian lakukan di dalam rumah. Kalian bisa pergi ke tempat makan favorit keluarga kalian. Berikutnya, pergi bertamasya bersama dengan keluarga. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama, tidak mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, kita juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya loh. Tapi sebaliknya, hidup tidak bersatu juga ada akibatnya. Apa manfaatnya persatuan dalam keluarga? Kalau kita ada kebersatuan dalam keluarga, pastinya pekerjaan itu akan cepat selesai. Tercipta persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan dengan bekerja sama atau bergotong royong. Akan mempererat persaudaraan, dan tentunya keluarga akan menjadi harmonis karena adanya kerukunan dan kebersamaan di dalam keluarga. Lalu, apa akibatnya jika tidak ada kebersatuan dalam keluarga ya? Ya, tentunya pekerjaan akan lama selesai. Terjadi pertengkaran. Pekerjaan akan terasa berat karena dilakukannya juga akan sendiri-sendiri. Timbul permusuhan, jadi di dalam keluarga itu selalu berantem, selalu berselisih pendapat, dan tentunya keluarga menjadi tidak harmonis. Materi berikutnya yaitu kita akan belajar tentang gerak keseimbangan statis. Apa itu keseimbangan?
Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh selama batas waktu yang ditentukan. Keseimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Sedangkan keseimbangan dinamis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, berbaring, dan duduk. Keseimbangan statis dalam posisi berdiri, contohnya berjinjit sambil bertolak pinggang, sikap kapal terbang, mengangkat satu kaki lurus ke depan, dan berdiri menyerupai huruf T. Sedangkan keseimbangan statis dalam posisi duduk, contohnya duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan, sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas, dan duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Berikutnya kita akan belajar mengenal panjang pendek pada bunyi. Saat bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Nada adalah bunyi yang beraturan. Panjang pendek bunyi dapat dihitung. Menghitungnya berdasarkan ketukan. Ketukan mempunyai bunyi yang teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada 1 atau hanya satu angka dibunyikan satu ketukan. Nada 1-1 di atasnya ada garis. Masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1.0 di atas 0 ada garis. Nada 1 itu do dibunyikan 1,5 ketukan. Nada titik 0 di atasnya juga ada garis. Angka 0 dibunyikan setengah ketukan karena angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada titik 3 di atasnya ada garis dibunyikan selama setengah ketukan. Birama 2/4 artinya setiap ruas birama ada 2 ketukan. Dinamik berasal dari kata dinami, artinya kekuatan. Dinamik yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada dinyanyikan. Perhatikan tanda dinamik berikut. Tanda garis di atas berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda yang bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan baris yang tidak bernada dinyanyikan biasa. Sekarang kita akan berlatih bernyanyi bersama dengan judul Membuang Sampah, ciptaan Ate Mahmud dengan menggunakan birama 2/4. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Itu tadi lagu
lagu Membuang Sampah, ciptaan Ate Mahmud. Kalian nanti bisa berlatih di rumah menyanyikan lagu ini bersama mama dan papa kalian. Oke? Selamat belajar anak-anak kelas 2.